اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. آية صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا وضعتم فأحسنوا مثله وإذا ذبحتم فأحسنوا الهبة وليحد أحدكم شفرته وليحد ريحته. رواه Muslim. Pertama-tama, pimpinan Pondok Pesantren Al-Wafa, Bapak Profesor Kiai Haji Raffi Syamili dan siapa yang saya hormati, tak lupa para pimpinan muda yang saya hormati serta jajaran santri dan santriah Pondok Pesantren Al-Wafa yang saya hormati serta saya banggakan. Dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha kataba al-ihsana 'ala kulli syai'in." Sesungguhnya Allah telah memerintahkan, Allah memberikan perintah kepada kita supaya kita berlaku baik terhadap segala sesuatu. Lalu pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan ihsan? Coba kita lihat dalam ayat Al-Quran. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah kepada selain Dia, tidak menyembah kepada binatang, tidak menyembah kepada bulan, kepada matahari atau kepada batu, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Ihsan di sini jika ditempatkan di beberapa tempat itu memiliki makna yang berbeda. Misalnya yang pertama, ihsan kepada orang tua itu bermakna kita berbakti kepada orang tua. Yang kedua, ihsan dalam agama itu memiliki arti kita serius atau kita bersungguh-sungguh dalam melakukan amal. Yang ketiga, ihsan dalam makna beribadah yaitu anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Tapi kita tidak mungkin bisa melihat Allah sebab la yudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Allah tidak mungkin bisa dipandang dengan mata kita, melainkan Allah yang memandang dan melihat mata kita sendiri. Lalu jika kita tidak bisa beribadah seolah-olah kita melihat Allah, maka fa'innahu yara, sesungguhnya Allah yang melihat kita. Jadi ihsan di sini, hasan di sini diambil dari 3 huruf, ha, sin dan nun. Mengapa memakai kata ihsan? Mengapa tidak pakai kata thayyib, khair atau ma'ruf, padahal secara bahasa memiliki arti yang sama, yaitu baik. Karena ihsan di sini memiliki makna itu membalas lebih dari semestinya, membalas lebih dari itu. Contohnya gini, ada seorang ibu yang telah mengandung anaknya selama 9 bulan, lalu melahirkannya dengan bertaruh nyawa, lalu menyusuinya selama 2 tahun, membesarkannya, mengajarinya membaca, menulis, mengaji, mengenalkannya kepada Tuhan. Lalu setelah ia dewasa, setelah ia sukses, anak itu memberangkatkan haji, misalnya orang tuanya memberikan rumah mewah, memberikan mobil mewah, tapi hal itu tidak bisa disebut bahwa anak itu telah berlaku ihsan. Karena jika anak itu ingin berlaku ihsan kepada orang tuanya, maka ia harus membalas lebih dari itu. Lalu dalam hadis tadi, idza qataltum ahsinul qitlata wa yuhid ahadukum syafratahu wa yuhid rihatahu. Jika kalian hendak menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Rasulullah di sini tidak hanya memerintahkan untuk berbuat baik kepada manusia saja, bahkan kepada hewan pun Rasul memerintahkan supaya kita berlaku baik. Misalnya, jika kita hendak menyembelih, maka kita harus dianjurkan untuk menajamkan pisau yang akan digunakan tersebut. Kita tidak boleh mengasah pisau yang untuk digunakan itu di depan hewan yang akan disembelih. Lalu kita tidak boleh menyembelih hewan satu di depan hewan yang lainnya yang akan disembelih. Itu merupakan beberapa contoh berlaku ihsan kepada hewan. Lalu kepada hewan saja Rasulullah menganjurkan untuk kita senantiasa berlaku ihsan, apalagi kita berlaku ihsan terhadap tetangga, apalagi kita berlaku ihsan terhadap